Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alina Izati dengan NPM 2013-05-396 dari kelas 2B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2020. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan sebuah bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal politik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberikan dan menyalurkan pendapat mereka tentang keberlangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Nah, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri dari masa ke masa itu tidaklah sama, mengingat undang-undang dasar yang berlaku pun berganti-ganti. Nah, pergantian undang-undang dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Nah, di Indonesia itu terdapat 4 kali perubahan demokrasi. Lalu, bagaimana dinamika demokrasi di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pada masa demokrasi parlementer, terjadi pada periode 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer merupakan demokrasi yang menonjolkan parlementer serta partai-partai. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama itu menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Nah, sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer ini kurang cocok di Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer itu memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif itu terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini itu jarang dapat bertahan lama, koalisi yang dibangun dengan gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Nah, faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk undang-undang dasar baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Insinyur Soekarno selaku presiden pada masa itu untuk mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer di Indonesia berakhir. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, terjadi pada periode 1959 sampai 1965. Nah, demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbebasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur politik semakin meluas. Nah, Undang-Undang 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun, ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar seperti pada tahun 1960. Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa presiden itu tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Nah, berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia yang kemudian digantikan oleh demokrasi Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru, yaitu pada periode tahun 1966 sampai 1998. Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
Landasan formal periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin sebelumnya. Nah, namun dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu. Nah, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru ini kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, birokratisasi, dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengemirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik, masa mengembang, monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Nah, kemudian yang terakhir yaitu masa demokrasi Pancasila era reformasi, yaitu pada tahun 1999 sampai sekarang ini. Nah, setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie itu mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo saat ini. Nah, itu tadi dinamika demokrasi yang terjadi di Indonesia dari masa awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.